Yang mau baca presentasi ingat imutnya, Bang. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul tentang, coba balikkan ke judulnya, Gi. Program urban farming sebagai model penanggulangan kemiskinan masyarakat perkotaan. Di sini kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama yaitu Maulana Ramadan Tarigan, Aditya Fadila, saya sendiri Arustas Tepu, Muhammad Bambang Permadi, dan Rinaldi Stompul. Dan yang kami hormati Ibu Fahrina selaku dosen pembimbing dari mata kuliah agroteknologi. Kami mengucapkan terima kasih karena telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas presentasi. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan memasuki tahap presentasi yang akan dibacakan oleh saudara kami yaitu Yogi. Kami persilahkan. Baik, urban farming. Program urban farming pada kelompok tani Kelurahan Keputih ini merupakan salah satu kasus praktik sosial yang di dalamnya terdapat relasi yang saling terkait antara agen dan struktur atau agensi and struktur yang terjadi sepanjang ruang dan waktu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan lapangan pekerjaan di sektor non-formal. Teori strukturalisasi dari Anthony Giddens dapat digunakan untuk menjelaskan praktik-praktik sosial yang ada di program urban farming ini, yang mana dalam teori tersebut dijelaskan relasi antara agen dan struktur, di mana penerima program sebagai agen, sedangkan program itu sendiri berperan sebagai struktur. Adapun kegiatan di dalam pelaksanaan program tersebut disebut sebagai agensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Rinaldi Stompul. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti memilih kelompok tani Tegal Makmur, Kelurahan Keputih sebagai lokus penelitian karena kelompok ini menjadi pemenang lomba urban farming tahun 2014 yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan sebagai besar anggotanya adalah masyarakat miskin. Gambaran umum kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Kecamatan Sukolilo menurut PPLS 2011 menempati urutan nomor 11 dari 31 kecamatan sekota Surabaya. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kelurahan Keputih menempati urutan ke-6 dari 7 kelurahan di Kecamatan Sukolilo. Melihat angka ini sebenarnya Kelurahan Keputih mayoritas dihuni oleh rumah tangga mampu. Hal ini karena di Kelurahan Keputih terdapat banyak perumahan yang penduduknya telah memiliki pekerja tetap di sektor formal maupun informal. Namun untuk wilayah RW 8 berbeda dengan kondisi mayoritas penduduk Keputih, yang mana wilayah ini dihuni oleh mayoritas warga miskin. Gambaran tentang program urban farming. Urban farming merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2009 hingga sekarang melalui Dinas Pertanian yang bertujuan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi serta membantu mengurangi pengeluaran keluarga. Program ini memang dikhususkan untuk masyarakat miskin yang tinggal di Kota Surabaya, khususnya yang tergabung dalam kelompok tani. Melalui program urban farming ini, kelompok tani mendapat bantuan berupa benih sawi, benih bayam, kangkung, dan bibit lombok, terong, dan tomat. Pupuk organik cair dan media tanam berupa tanah, polybag, dan kompos. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Adit. Ya udah, Bang Adit aja yang melanjutkan duluan. Baru siap Bang Adit, Bang Bambang. Ya udah. Lanjutnya lah.
Implementasi program urban farming pada kelompok tani Kelurahan Keputih ditinjau dari teori strukturasi Anthony Giddens. Yang pertama, pandangan tentang struktur dalam teori strukturasi yang menjadi pijakan adalah struktur. Karena struktur yang terbentuk masyarakat, inilah yang memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan sosial. Agen dan agensi, menurut teori strukturasi bahwa bentuk refleksif yang jangkauan pengetahuan agen-agen manusialah yang paling banyak terlibat dalam penataan rekursif praktik-praktik sosial. Pengetahuan kelompok tani sangat mempengaruhi tingkat kesadaran mereka. Agen dan struktur memiliki pola prinsip struktural yaitu signifikasi atau signification yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Yang pertama, struktur signifikasi. Yang kedua, struktur dominasi. Yang ketiga, struktur legitimasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Arusta. Bang Bambang aja. Bang Bang, lanjutkan Bang. Kesadaran kelompok tani yang terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu adalah motif atau kognisi tidak sadar atau unconscious motive cognition. Dalam praktek pemanfaatan pekarangan dalam program urban farming, terkadang aktor melakukan sesuatu karena motif tertentu, seperti melakukan kegiatan penanaman kalau mau ada lomba saja. Setelah lewat beberapa hari, tanaman tersebut tidak diperhatikan dengan alasan lupa. Next, Bang. Yang kedua itu adalah kesadaran diskursif atau discursive consciousness. Kesadaran diskursif antara PPL dan kelompok tani sudah terjalin. Hal ini nampak dari kelompok tani yang mulai mampu untuk mempraktekkan pengetahuan dan keterampilannya yang didapat dari PPL. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Maulana. Mana dia? Oke, kalau gitu saya lanjut aja lah ya. Yang ketiga itu adalah kesadaran praktis atau practical consciousness. Kesadaran praktis merupakan kunci untuk memahami strukturasi kegiatan urban farming di kelompok tani Tegal Makmur ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan dari penerima program karena kelompok tani yang merupakan penerima program ini sudah sadar akan pentingnya pemanfaatan pekarangan dan lahan kosong untuk menunjang kebutuhan hidup, yaitu untuk memenuhi gizi keluarga dan mengurangi pengeluaran. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Arusta. Baik, terima kasih Bang Bambang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam konsep pengembangan masyarakat melalui kegiatan dalam program urban farming. Yang pertama, pengembangan masyarakat lokal. Yang kedua, perencanaan sosial atau social planning. Yang ketiga, aksi sosial atau social action. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu dari hasil penelitian di lapangan mengenai program urban farming, bila ditinjau dari teori strukturasi Anthony, menunjukkan bahwa dalam implementasinya, Dinas Pertanian yang merupakan bagian dari struktur masih belum melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, seperti tidak melibatkan agen kelompok tani Tegal Makmur dalam proses perencanaan atau bersifat top-down, sehingga struktur tidak mendapatkan informasi mengenai karakteristik wilayah RW Kelurahan Keputih. Seandainya sejak awal penyusunan program melibatkan kelompok tani, tentu kendali minimnya air pada saat musim kemarau bisa disiasati dengan perubahan teknik pertanian yang membuktikan sedikit air mempunyai daya tinggi dan kualitas sayuran yang lebih baik. Selanjutnya, sarannya yaitu diharapkan struktur melakukan apa yang seharusnya dilakukan sehingga pada saat pelaksanaan program tidak lagi terdapat kendala di lapangan. Dengan teknik pertanian yang tepat, pemasaran yang terkoordinasi,
terkoordinatir dengan baik serta pemilihan komoditas yang tepat dapat memberikan hasil yang nyata terhadap peningkatan pendapatan kelompok tani sehingga kelompok tani yang semula dari keluarga miskin dapat keluar dari garis kemiskinan. Sekian dan terima kasih hasil presentasi kami dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan dan saran nanti akan dijawab melalui WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.